Nah, sekarang gua mau itu input ya, input kayak gimana ya, mau ngenalin if gitu ya, kondisi if gitu. If itu buat ngasih apa ya, ngasih bingung jelasinnya, itu kayak ngasih persyaratan deh gitu, kayak memenuhi apa enggak. Misalkan gini, gue punya nilai Amar, nah ini nggak bisa ya, minimal dikasih underscore. Nilai aja deh, nilai. Nilai sama dengan misalkan mau input pakai bilangan bulat, terus nanti ada berapa nilai kamu gitu ya. Nah, kan ada kalau misalkan kalau A, oke gue mau share screen. Misal, bentar, nah whiteboard. Nah, misal kalau itu nilainya gue 100 sampai kan 80 sampai 100, misal nilainya A. Terus 70 sampai 80 nilainya amin. Terus gitu aja deh ya. Misalkan 75 sampai bentar ya. It 65 sampai 70 nilainya B, B plus. Terus dan misalkan selanjutnya 60 sampai 65 nilainya B, 55 sampai misalkan 60 nilainya B min, kurang dari enggak deh belum dulu 50 sampai 55 nilainya C plus gitu ya. Nah, kurang dari 50 misalkan ngulang gitu ya. C min gitu. Nah, ini mau bikin sistem. Nah, kan kalau misalkan nilai gua, if nilai gua 100 ya, misalkan nilai gua 85 deh. Ya berarti nanti gua dapat A gitu ya. Kalau misalkan if nilai gua 63, nanti range-nya di sini berarti B plus. Nah, ini mau bikin sistem kayak gini, caranya gimana gitu ya. Yang pertama sih gue nge-share screen dulu aja. Nah, nanti kalau misalkan ini udah di-input, nah kita tinggal bilang ini, if nilai kurang, nah kalau kurang dari itu lambangnya kayak gini, kurang dari sama dengan 80, apa enggak kurang dari 80, lebih, ya maksudnya lebih dari 80, or, nah ini ada or, biar itu ya, nilai kurang dari 100. Nah, ini pakai titik 2. Nah, di sini harus kita lihat di sini ada spasi ya gitu. Kenapa ada spasi? Kita lanjutin dulu. Nah, ini or itu atau ya. Jika nilai gua lebih dari 80, N sih harusnya. N ya. Karena kalau N kan kayak, kalau or kan kalau salah satu benar, bentar, ya benar. Kalau or itu kan kalau salah satu benar nanti dia outputnya benar ya. Kalau N kan ini harus memenuhi dua-duanya gitu. Misalkan nilai gue 75, berarti nggak masuk yang di sini gitu. Kalau misalkan 85, berarti masuk di sini. Ya, sekali lagi gue perhatiin, gue kasih tahu ini ada tab ya, karena masuk ke sistem if-nya gitu. Print, kamu dapat rank A gitu. Nah gitu. Nah kalau keluar, kalau ini udah nggak keluar dari ini, nggak pakai, maksudnya nggak pakai tab lagi. Nah ini dia udah keluar dari kebijakan dari if gitu. Kalau if nilainya 80 dan 100 gitu ya, misalkan kamu dapat A gitu. Terus kalau if ya, gue lanjutin lagi, nilainya dari 75,
If kalau misalkan nilai dari, lebih dari 75 ya. Nah, kalau 80 berarti kalau kurang dari sama dengan 80 atau lebih dari sama, nah, ya. Nah, ini kalau pakai sama dengan, kalau nggak pakai sama dengan kan kayak gini. 75, berarti kalau 75 dapatnya B gitu misalkan. N nilai kurang dari berapa nih maunya? Kurang dari 80. Emang, aduh sorry gue rada bingung ya. Nanti kita print nilai, oh ya, kamu dapat nilai rank ya, rank. Rank amin, amin gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nilainya misalkan gua input nanti di sini 78 nanti dapat amin gitu ya. Terus kita lanjut lagi if. Nah, if-nya itu huruf kecil ya. If-nya itu huruf kecil, nilai itu yang ini ya, variabel nilai. Misalkan ini kalau diganti X, ya ini juga X semua gitu nilainya. Gitu ya. Nah, jadi main variabel aja gitu ya. Kalau kalau 70 berarti 70-nya termaksud ya gitu. Berarti pakai sama dengan 70, N nilai, kalau kurang dari 75, berarti 75 nggak termaksud ya. 74 termaksud gitu. Kalau 75 masuknya nilainya yang di atas ini nih. Nanti dapat print, kamu dapat rank B plus gitu ya. Nah, misalkan kalau selesai, ini sorry pakai if ya gitu. Jadi elif gitu. Elif itu singkatan dari else leave gitu. Ini dipakai buat ini kebijakan pertama gitu ya. Nah, ini kebijakan kedua. Kebijakan seterusnya pakai elif gitu. Nah, sekarang lagi elif nilainya dari 70 dari 65 ya. 65 nilai lebih besar lebih besar sama dengan, nah berarti 65 termaksud, n nilai kurang dari 70, print nilai, print nanti keluarnya kamu dapat nilai B. Terus lagi elif nilainya dari 60 ya. Berarti 60 termaksud lebih dari sama dengan 60, n nilai kurang dari 65. Kamu dapat rank, ini rank harusnya ya. Kamu dapat rank B min. Itu. Misalkan di bawah 60 nggak lulus langsung aja ya. Nah, kita bisa langsung ada dua cara sih. Yang pertama gue pakai elif nilai kurang dari 60. Nanti kita print kamu nggak lulus gitu. Kan, nah ini kita disuruh input nilai ya, karena ada codingan kayak gini, integer input. Misalkan nilai gua 78. Harusnya sih dapat nilai amin ya gitu. Coba kita enter. Nah, kamu dapat rank amin gitu. Kalau misalkan lagi nilai gua 60 misalkan, nah B min. Karena range-nya yang di sini nih. Ya, gitu.
Nah, terus kalau misalkan nilai gua 30, kamu nggak lulus gitu. Jadi yang pertama, kebijakan pertama pakai if, kebijakan yang lainnya gue pakai elif gitu ya. Jadi yang pertama silakan simpulkan sendiri if itu fungsinya apa, elif itu fungsinya apa. Nah ini kalau cara kedua, kalau nilainya kurang dari 60 nggak lulus, itu codingannya bisa kayak gini, else gitu ya. Else, sudah else aja. Jadi kan di sini ranknya 60, 65, 65, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 100. Kalau 30 kan berarti masuknya nggak di antara mereka semua ya. Berarti masuknya ke else gitu. Kalau misalkan nilai gue 30, kamu nggak lulus gitu. Kalau misalkan masih 67, 67 nilai kamu dapat rank B. Nah ini ya, di rank sini. Nah, intinya hati-hati kalau gue tuh dulu belajar Python, kalau pakai if, kadang-kadang lupa kasih ini ya, tanda titik 2, terus ininya lupa ditapin gitu. Nah ini udah keluar dari itu ya, dia tuh ini tuh masih di dalam kebijakan if yang ini. Nah kalau udah kayak begini, nah ini udah di luar kebijakan if yang ini gitu, ngerti nggak kira-kira? Jadi ya kayak ini bikin kebijakan baru deh gitu. Nanti kira-kira hasilnya kayak begini. Begitu ya, kira-kira kayak gitu. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.